Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Badi Atusaya dari Prodi Akuntansi semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang bertemakan pernikahan. Nikah dalam Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk memenuhi tuntunan naluri manusia. Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari takdir Allah. Pernikahan juga diyakini sebagai salah satu ciri manusia sejak awal penciptaan. Dalam Islam, pernikahan dilakukan dengan akad yang diucapkan oleh wali wanita calon istri kepada calon suami. Akad nikah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Berikut ini adalah merupakan tujuan dari menikah. Yang pertama yakni untuk membangun keluarga. Dikutip dari buku Aturan Pernikahan dalam Islam, bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah yang artinya ketentraman jiwa, mawaddah yang artinya rasa cinta, warahmah yang artinya kasih sayang. Hal tersebut adalah tujuan menikah yang paling utama dalam Islam. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakanmu untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yang kedua yakni untuk menghindari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yakni, wahai para Yang kedua yakni untuk menghindari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yakni untuk memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam berikutnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairu inda rabbika thawaban wa khairu amala, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahf ayat 46. Yang keempat yakni fitrah manusia. Menikah merupakan bentuk dari fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yakni Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Tujuan menikah selanjutnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang sudah melaksanakan perkawinan maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Berikutnya yakni untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memberi dorongan kepada para pemuda yang telah mampu untuk menikah. Pesan itu diungkapkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda,
Siapa saja di antara kamu yang sudah mampu, lahir dan batinnya, untuk berkeluarga, maka kawinlah. Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pandangan mata, memelihara kehormatan, dan siapa yang belum mampu berkeluarga dianjurkan baginya untuk berpuasa. Sebab dengan berpuasa itu membentengi syahwat. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yakni untuk memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan juga bertujuan untuk menyalurkan hasrat biologis. Selain itu, dengan menikah dapat menghindarkan diri dari fitnah, zina, dan perbudakan hawa nafsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun nikah dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat. Calon suami dan istri beragama Islam. Calon suami dan istri bukan mahram. Yang ketiga, tidak sedang melaksanakan ihram atau berhaji, lalu nikah tidak dilakukan dengan paksaan, dan tidak memiliki istri lebih dari 4. Kedua mempelai tidak memiliki istri haram yang dimadu. Yang selanjutnya yakni istri bukan mahram dan bukan dari kategori perempuan yang haram dinikahi. Selanjutnya yakni wali nikah adalah ayah, kakek, paman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni rukun nikah. Rukun nikah dalam Islam adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Ijab kabul adalah ucapan yang dilakukan oleh wali dan calon mempelai laki-laki. Ucapan ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil dan terpercaya. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pola hubungan suami istri dalam Islam. Yang pertama, harus saling menghormati, menghargai, dan bertanggung jawab. Pernikahan dalam Islam juga dimaknai sebagai ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pola hubungan suami istri menurut Islam. Saling menghormati. Istri harus menghormati suami sebagai kepala rumah tangga dan suami harus memperlakukan istri dengan baik. Saling menghargai. Suami dan istri harus saling menghargai dan menjaga perasaan masing-masing. Bertanggung jawab. Suami dan istri harus melakukan tanggung jawab atas pernikahan mereka. Yang selanjutnya yakni bersyukur. Suami dan istri harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selanjutnya yakni saling mengingatkan. Suami dan istri juga harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Selanjutnya yakni saling bermusyawarah. Keduanya harus saling bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangganya. Selanjutnya yakni ada untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Yang terakhir yakni untuk menyesuaikan diri. Suami istri juga harus bisa menyesuaikan diri untuk menjaga kelanggengan pernikahannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.